nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baiklah, puji syukur lupa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan serta kesempatan yang diberikan kepada kita untuk dipertemukan kembali dalam materi syariat pernikahan dalam Islam. Kedua kalinya salat bertakbir salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa umat Islam dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, siapa di sini ketua kelasnya? Ya Pak. Bisa kita mulai dengan membaca doa? Bisa Pak. Baiklah, ketua kelas mulai doanya. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan proses belajar mengajar, yang baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baiklah. Sini saya akan mengabsen Iplin. Hadir salam Pak. Ilham. Hadir Pak. Adinda. Hadir. Baiklah, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk pada materi kita, yaitu syarat pernikahan dalam Islam. Baiklah, seperti yang kita ketahui, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 4 pokok, yaitu yang pertama apa itu pernikahan, yang kedua pernikahan dalam Islam, yang ketiga ada tujuan pernikahan dalam Islam, dan yang terakhir ada syarat dan rukun pernikahan dalam Islam. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas ada 4 pokok bahasan. Yang pertama itu ada apa itu pernikahan, kedua ada apa itu hukum pernikahan dalam Islam, ketiga tujuan pernikahan dalam Islam, yang terakhir ada syariat dan rukun pernikahan dalam Islam. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, apa itu pernikahan? Pernikahan itu menurut bahasa nikah berarti berkumpul atau bersatu dalam suatu hubungan. Definisi pernikahan dalam Islam lebih diperjelas oleh beberapa ahli ulama, yaitu yang pertama ada Imam Maliki. Di sini Imam Maliki itu menyebutkan pernikahan adalah suatu akad yang menjadikan hubungan seksual seorang perempuan yang bukan mahram atau budak dan manusia menjadi halal dengan sigot. Yang kedua itu ada Imam Hanafi.
Nah, di sini Imam Hanafi menjelaskan yaitu pernikahan berarti seorang memperoleh hak untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan, dan perempuan yang dimaksud adalah seorang yang hukumnya tidak ada halangan sesuai syariat untuk dinikahi. Yang ketiga ada Imam Syafi'i. Di sini Imam Syafi'i juga menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang membolehkan hubungan seksual dengan lafaz nikah, taswid atau lafaz lain dengan makna yang serupa. Nah, dan yang terakhir ada Imam Hambali. Dan juga di sini Imam Hambali menyebutkan bahwa pernikahan merupakan proses terjadinya akad perkawinan. Niatnya akan memperoleh suatu pengakuan dalam lafaz nikah ataupun kata lain yang memiliki sinonim. Nah, kita masuk subtema yang kedua, yaitu hukum pernikahan dalam Islam. Dalam Islam, hukum pernikahan dibagi menjadi 5. Yang pertama ada wajib, kedua ada sunnah, ketiga haram, yang keempat makruh, dan yang terakhir mubah. Baiklah, di sini hukum yang pertama yaitu wajib. Nah, jika wajib maksudnya ialah jika baik pihak laki-laki dan perempuan sudah memasuki usia wajib nikah, maka tidak ada halangan untuk memiliki kemauan berumah tangga dan khawatir terjadi zina, dan kondisi inilah yang menjadi wajib untuk segera melangsungkan pernikahan. Yang kedua yaitu sunnah. Maksudnya ialah di sini ada menurut beberapa pendapat ulama, yaitu sunnah ialah kondisi di mana seseorang memiliki kemauan untuk menikah namun belum juga melaksanakannya, dan orang ini juga masih dalam kondisi terhindar atau terlindung dari perbuatan zina, sehingga meskipun belum menikah dia tidak khawatir akan terjadinya perbuatan zina. Yang ketiga itu haram. Maksudnya ialah ketika pernikahan yang dilaksanakan saat seorang tidak memiliki keinginan dan kemauan untuk menikah namun dipaksakan, dan niatnya akan menjalani kehidupan rumah tangga dan dikhawatirkan istri dan anaknya akan ditelantarkan atau tidak dinafkahi. Yang keempat ada makruh. Ini makruh yaitu apabila seorang memiliki kemampuan untuk menahan diri dari perbuatan zina, akan tetapi belum berkeinginan untuk melakukan pernikahan, dan tidak pun dia bisa menahan diri dari zina jika pernikahannya dilakukan oleh orang tersebut juga. Yang terakhir yaitu mubah, yaitu jika pernikahan dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan dan keinginan, akan tetapi jika dia tidak bisa menahan diri dari zina, jika pernikahan dilakukan oleh orang tersebut juga tidak akan menelantarkan istrinya. Dan kita masuk sub yang ketiga, yaitu tujuan pernikahan dalam Islam. Juga pada pembahasan yang ketiga itu tujuan pernikahan dalam Islam, ada beberapa poin. Itu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Maksudnya ialah pernikahan dalam Islam yaitu dengan mulai pernikahan kebutuhan manusia terutama kebutuhan biologis akan tersalurkan dengan benar sesuai dengan aturan Allah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa dari kamu telah mampu memikul tanggung jawab keluarga, hendaklah segera menikah, karena dengan pernikahan engkau lebih mampu untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluanmu. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang kedua, tujuan pernikahannya itu ada untuk membangun rumah tangga. Maksudnya ialah membangun sebuah keluarga yang tentram, nyaman dan damai dengan penuh cinta serta terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia yang menciptakan manusia berpasang-pasangan untukmu dari jenismu agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dan yang ketiga ada untuk meningkatkan ibadah. Maksudnya ialah dengan pernikahan diharapkan akan meningkatkan ibadah, lebih taat dan saling mengingatkan ketakwaan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila seorang hamba menikahi, maka telah sempurna separuh agamanya, maka takutlah ia kepada Allah untuk separuh sisanya. Hadis riwayat Baihaqi. Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk mendapatkan keturunan. Di sini maksudnya ialah tujuan pernikahan dalam Islam yaitu untuk mendapatkan generasi yang meneruskan nasab keluarga anak soleh, akan terakhir dari pasangan yang selalu taat beribadah kepada Allah dan Rasulullah SAW. Dan pembahasan yang terakhir itu tentang cara dan rukun pernikahan dalam Islam. Yang pertama yaitu rukun pernikahan dalam Islam ada 5. Yang pertama, calon pengantin pria. Yang kedua, calon pengantin perempuan. Yang ketiga, wali. Yang keempat, saksi. Dan yang terakhir, ijab kabul. Serta syarat sahnya pernikahan dalam Islam terbagi beberapa hal. Yang pertama, beragama Islam bagi pengantin laki-laki. Yang kedua, bukan laki-laki mahram bagi calon istri. Yang ketiga, mengetahui wali akad nikah. Yang keempat, tidak sedang melaksanakan haji. Yang kelima, tidak karena paksaan. Baiklah, hanya itu materi yang dapat Bapak sampaikan. Mungkin dari sekian banyak materi ada yang masih ditanyakan atau belum paham? Apakah sudah paham semua? Sudah Pak. Sudah Pak. Baiklah, karena waktu juga membatasi kita dan anak-anak sekalian telah paham dari materi yang Bapak bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ketua kelas bimbing doa untuk kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Oke, baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah kalian sampaikan. Iya Pak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.